The Green. Oke. Kita masuk The Green, teman-teman. Ini mereknya The Green. Itu dia hotelnya, guys. Ya, The Green, kita sudah sampai di The Green. Tadi itu sebenarnya Nah, kita segera akan check in. check in ke lobby The Green, teman-teman. Bergegas berangkat ke Denpasar, tepatnya ke Kute, karena sudah menjadi rencana hari ini kita berangkat. Sudah memesan 2 kamar. Ini anak-anak mulai berkemas-kemas, mempersiapkan berbagai keperluannya. Ya, walaupun mendadak pemesanan hotelnya, namun kita konsekuen mengedukasi diri tentang objek-objek wisata di Bali, terutama di daerah Bali Selatan. Kurang pas rasanya kita tinggal di Bali, tidak tahu objek-objek wisata yang ada di Bali. Makanya hari ini kita memulai mengajak anak-anak untuk mengenal objek-objek wisata walaupun dalam keadaan masa corona. Dan kebetulan hari ini hari Lebaran, ya, kami umat Hindu ikut juga meramaikan karena libur nasional ini kebetulan Lebaran. Ya, kami mencoba untuk ikut meramaikan sembari menikmati hari libur 2 hari. Baik teman-teman, karena persiapan anak-anak sudah selesai, walaupun malam, mungkin nanti check-in di hotel agak malam. Kita sudah booking kamar tadi. Di mana deh? The Green Kuta. Ya, The Green Kuta, nanti kita check-in sekitaran jam 9, jam setengah 10, teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan perjalanan kami lancar, tidak ada halangan, karena hampir 2 jam kami tempuh dari sini, dari Singaraja ke Denpasar. Jadi ini sudah sore, sudah jam setengah 7, teman-teman. Jadi kita targetnya sampai 2 jam sampai di Denpasar. Baik teman-teman, kita berangkat walaupun agak malam. Kita keluar dari perumahan.
teman-teman, kita menuju arah Denpasar. Sekarang kita sudah keluar dari perumahan Blok F, Gria Mawarsari 3. Kita akan menuju daerah Suku Sade. Saat ini waktu setempat jam 6.47 menit. Mudah-mudahan di perjalanan cuacanya baik dan lancar, tidak ada kemacetan. Hari ini adalah hari Lebaran, di mana saudara-saudara kita dari umat Muslim merayakan hari raya Lebaran. Biasanya kemacetan terjadi di daerah Bedugul, namun saat ini sudah malam, nampaknya para pengunjung objek wisata Bedugul sudah berangsur-angsur mulai balik ke hotel mereka masing-masing. Kalau mereka berasal dari Pulau Jawa, ada pulau-pulau yang lainnya yang sengaja memang datang ke Bali untuk ke Lebaran. Demikian juga orang Bali yang menganut agama Muslim, dalam artian rekan-rekan kita yang tinggal di Bali, yang asalnya dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi misalnya, biasanya mereka pesiar di saat hari raya Lebaran. Namun saat ini mereka sudah kembali balik ke rumah, ataupun kalau memang mereka menyewa hotel, mereka sudah berada di hotel kalau jam-jam segini. Kami sekeluarga memang ada perencanaan agak sedikit mendadak, walaupun awalnya kita planningnya hanya sampai di Bedugul, akan tetapi kami ingat bahwa mengedukasi diri itu penting tentang adat dan budaya di mana kita tinggal, dalam artian termasuk objek-objek wisata. Nah, jujur saya mengatakan bahwa walaupun saya dari Bali, belum tahu semua objek wisata yang ada di Bali, teman-teman, oleh karena keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan biaya, kemudian keterbatasan karena kesibukan. Nah, kebetulan hari ini dan besok itu adalah hari raya Idul Fitri, merayakan Idul Fitri. Kebetulan libur di masing-masing instansi kerja, kemudian sekolah. Walaupun masa-masa saat ini masih situasi daring, namun oleh karena libur nasional kita jalan-jalan keluar daerah. Jadi kita menuju ke daerah selatan. Ya, kami tinggal di daerah bagian utara di Pulau Bali yang penduduknya 2/3, wilayahnya 2/3. Demikian juga penduduknya termasuk penduduk yang paling banyak di daerah Bali Utara. Nah, ke Bali Selatan kita akan memerlukan waktu hampir 2 jam lebih ke daerah yang kami tuju hari ini atau malam hari ini, yaitu ke daerah Kute. Mungkin akan lebih lancar teman-teman perjalanan, oleh karena malam hari nampaknya lalu lintas agak sepi, berbeda mungkin pada siangnya, apalagi hari ini adalah hari raya, dan wilayah atau daerah yang kami lalui sebentar lagi adalah daerah wisata. Tapi karena sudah malam, nampaknya suasana situasi sudah lengang. Baik teman-teman, masih perjalanan menuju jalan utama Denpasar, Singaraja Denpasar.
sampai di daerah Sukesade. Kita sudah tiba di titik jalur Singaraja Denpasar arah kanan. Mungkin bagian teman-teman sudah rawan ini. Mengetahui jalur ini. Ya, sebelumnya itu adalah terminal Sukesade, teman-teman. Teman-teman yang berasal dari daerah Jawa, Sumatera, yang sudah punya pengalaman di daerah Bali Utara, mungkin ruas jalan ini teman-teman kenal. Jadi ini salah satu jalur Singaraja Denpasar, di mana jalannya lebih lebar. Namun di daerah barat ada juga jalur tikus yang arahnya sama. Jadi kita intinya menuju daerah puncak, teman-teman. Jadi daerah puncak itu adalah perbatasan antara Denpasar Singaraja. Jadi ini salah satu alternatif jalan besar menuju daerah puncak. Namun 20 km dari sini ke arah barat di daerah Lovina itu ada jalur tikus ke selatan menuju daerah puncak seputaran 16 kilo lebih, 20 kilo, teman-teman. Nampak lalu lintas agak lengang, tidak terlalu sibuk karena siangnya perayaan Idul Fitri di daerah ini. Saudara-saudara kita berumat Islam mungkin bersilaturahmi lewat jalur ini menuju daerah-daerah dari dimana asal teman-teman kita yang beragama Islam tinggal, seperti misalnya daerah Pegayaman, teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan lalui daerah Pegayaman sebelum kita menuju ke puncak. Kita sudah melewati terminal Sukesade, kita menuju daerah Gigit. Ini sudah di perbatasan desa Gigit. Saat ini sudah hampir jam 7 malam, teman-teman. Waktu setempat. Kita masih mengejar waktu sampai hampir 2 jam lagi agar bisa sampai di daerah Sunset Road. Jalur inilah yang belakangan ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali, di mana sudah terpasang jembatan shortcut di daerah dekat desa Pegayaman, teman-teman. Jadi solusi yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengantisipasi panjangnya rute dari daerah puncak ke Singaraja. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan layang yang menghubungkan puncak dengan daerah Pegayaman, teman-teman. Jadi hampir 20 tikungan itu digantikan dengan jalan layang, teman-teman. Jadi dengan jalan layang itu rute puncak ke daerah Gigit ini agak pendek.
Nah, inilah yang menjadi permasalahan dari dulu. Ibu kota Provinsi Bali cukup jauh dengan salah satu bagian dari kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Jadi ada 8 kabupaten. Ini daerah Bali Utara ini merupakan daerah yang paling jauh rutenya dari induk Provinsi Bali, hingga berbagai jenis solusi transportasi yang sedang diusahakan oleh pemerintah pusat atas usulan Provinsi Bali, atas usulan pemerintah daerah Bali, bagaimana daerah yang 2/3 wilayahnya itu bisa dijangkau oleh Provinsi Bali, jadi daerah pemerintah Provinsi Bali. Jadi benar Buleleng ini merupakan wilayah yang terbesar, teman-teman. Jadi 2/3 wilayahnya dari Pulau Bali, yang sejarahnya dulu memang ini daerah Buleleng ini merupakan pusat pemerintahan Sunda Kecil. Jadi Sunda Kecil nama dari ibu kota Provinsi Bali dulu pada zaman pemerintahan Belanda. Nah, tentu pemerintah pusat mengusahakan untuk memberikan sedikit perhatian lebih, jadi sejenis otonomi lebih lah pada mantan pusat pemerintahan Provinsi Bali di zaman Belanda. Teman-teman mungkin pernah ke daerah Bali Utara. Teman-teman bisa saksikan beberapa jejak perjuangan orang-orang Bali Utara. Ya, terbukti ada beberapa testimoni, ada beberapa bukti yang bisa bercerita sebagai saksi mati, seperti Pelabuhan Buleleng. Itu merupakan salah satu bekas pelabuhan pada zaman Belanda yang terkenal dengan hak tawan karangnya. Jadi di sana pernah ada puputan, teman-teman, di daerah Pelabuhan Buleleng itu antara pejuang atau pemuda bangsa Indonesia dengan para tentara Belanda yang terkenal dengan hak tawan karangnya. Jadi ada peristiwa di mana kapal Belanda ditahan oleh para pemuda bangsa Indonesia, pemuda Indonesia khususnya berasal dari daerah Buleleng ini, sehingga pecahlah perang puputan di sana. Ya, teman-teman, mungkin di daerah Pelabuhan Buleleng itu yang membuktikan bahwa pernah terjadi konflik antara tentara Belanda dengan pemuda Indonesia itu ada patung, teman-teman. Jadi patung pemuda Indonesia menjulang tinggi, itu menandakan bahwa ada situasi heroik pada tahun 1946 di daerah Pelabuhan Buleleng itu. Nah, bukan tidak berfungsi lagi saat ini, cuman Pelabuhan Buleleng, ya ex Pelabuhan Buleleng itu memang berusaha digunakan supaya kita bisa mengenang kembali. Jadi dibangunlah gedung Mr. Puja, teman-teman, di sana. Jadi Mr. Puja itu adalah salah satu pahlawan yang berasal dari daerah Buleleng, dari Bali Utara, yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk bangsa Indonesia, sehingga untuk mengenang ex Pelabuhan Buleleng itu di sana dibangun gedung megah, gedung pertemuan atau gedung konvensional untuk digunakan pada saat-saat acara penting untuk pemerintahan Kabupaten Buleleng, atau bahkan
masyarakat pun bisa menggunakan secara komersil teman-teman. Jadi bisa meminta kalau andai kata memerlukan tempat untuk acara hajatan perkawinan, jadi masyarakat pun berhak, masyarakat pun diberikan peluang untuk menggunakan gedung Master Puja itu. Nah, selain itu, jadi untuk pemberdayaan ekonomi, jadi pemerintah Buleleng dalam hal ini Bapak Bupati Buleleng, Pak Putu Agus Suratnyana sedang juga berusaha mengeksplorasi Pelabuhan Buleleng itu menjadi tempat wisata. Jadi tentu masyarakat di sekitarnya diberikan peluang untuk berjualan di daerah itu agar ekonomi juga bagi masyarakat kecil bisa berjalan, bisa lancar, hingga dibangunlah stand-stand yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat di sana. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat yang sedang mencari mata pencaharian, terutama bagi pedagang-pedagang yang bisa menghasilkan uang harian. Nah, setiap harinya di Pelabuhan Buleleng itu masyarakat sekitar, bahkan mungkin dengan jarak 30-20 kilo, ketika mereka berkunjung ke Singaraja, mereka pasti mampir ke daerah Pelabuhan Buleleng. Di daerah Pelabuhan Buleleng ini tersedia warung-warung kecil, bahkan floating restoran, ya. Jadi restoran mengambang, ya. Jadi para pengunjung bisa memilih, teman-teman, ya, bisa menggunakan fasilitas yang ada di daerah parkir ex Pelabuhan Buleleng itu, ataupun mereka bisa masuk ke floating restoran. Jadi pada restoran mengambang itu mereka bisa menikmati kuliner Buleleng, ya, kuliner yang berasal dari Buleleng. Kemudian mereka bisa juga berekreasi, berdiskusi di mana ada ruang lebar, ruang bagus, sembari menikmati kuliner yang berasal dari Buleleng. Kemudian mereka bersantai-santai di sana, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa daerah Pelabuhan Buleleng itu ya sering disebut dengan ex Pelabuhan Buleleng? Jarang orang mengatakan itu ex Pelabuhan Buleleng, kecuali orang-orang akademik, orang-orang pemerintahan, mereka bilang ex Pelabuhan Buleleng. Tapi masyarakat biasa mereka bilang Pelabuhan Buleleng, ya. Jadi Pelabuhan Buleleng. Jadi terasa nuansa dari bahasa orang-orang mengatakan Pelabuhan Buleleng itu seolah-olah daerah itu memang masih berfungsi sebagai pelabuhan kapal. Tapi kenyataannya tempat itu hanya digunakan oleh orang-orang yang menginginkan view atau pemandangan kala siang hari, kemudian malam hari mereka berekreasi dengan tujuan untuk menikmati kuliner yang dijajakan oleh para pedagang di sana. Banyak kunjungan oleh karena banyak penduduk pendatang, teman-teman, di daerah Singaraja, karena Singaraja juga terkenal dengan kota pendidikan, teman-teman. Jadi walaupun pada saat ini musim corona, jadi ada pandemi COVID-19, namun para mahasiswa itu sudah mulai kembali ke kota Singaraja karena ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan oleh para mahasiswa.
Jadi mereka yang berasal dari daerah lain, dari di luar Kabupaten Buleleng, maksud saya dari kabupaten lain, jadi mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah lain, mereka sudah mulai merapat ke kota Singaraja. Oleh karena pembelajaran masa COVID-19 ini sesekali terkadang mereka harus koordinasi dengan para dosennya datang ke kampus, teman-teman. Tetapi tetap dengan protap kesehatan. Kembali kepada penduduk heterogen yang berasal dari daerah luar di kota Singaraja itu memang satu, mereka berasal dari para mahasiswa dari daerah pulau lain, Jawa, ya Lombok, sudah banyak yang menempuh atau mengenyam pendidikan di Singaraja. Jadi beberapa universitas yang sudah mendapatkan pengakuan secara nasional ada di kota Singaraja, baik negeri maupun swasta. Yang swasta itu Universitas Panji Sakti, teman-teman. Sekolah Tinggi Agama Hindu, ya, STKIP Agama Hindu, itu juga sekolah swasta, namun bersubsidi, teman-teman, terakreditasi juga. Ada Setie, ya, itu juga swasta namun terakreditasi. Jadi tidak sedikit juga mahasiswa yang berasal dari luar di Setie, di STKIP Agama Hindu, kemudian di Panji Sakti, teman-teman. Demikian pula ada Sekolah Tinggi Kesehatan di daerah timur kota Singaraja, tepatnya di daerah Bungkulan. Namun yang paling populer bukan hanya di Bali saja, tapi di Indonesia bahkan terkenal secara internasional, Universitas Ganesha. Jadi Universitas Ganesha ini memang cikal bakalnya dari FKIP Unut, ya, FKIP Unut. Di awalnya adalah FKIP Unut, setelah FKIP Unut menjadi namanya STKIP Singaraja, STKIP Negeri Singaraja. Setelah STKIP Negeri Singaraja itu berubah menjadi universitas. Ya, awalnya memang sekolah tinggi, teman-teman. Tapi setelah memenuhi persyaratan, diantaranya adalah kualifikasi dosen, kemudian kuantitas dosen, kemudian sarana prasarana, terubahlah statusnya menjadi universitas, teman-teman. Nah, semenjak menjadi universitas ini, berapa fakultas yang diminati oleh para mahasiswa baik berasal dari luar maupun dari Bali itu menjadi daya tarik, teman-teman. Jadi manajemen Universitas Uniksa ini memang benar-benar progresnya luar biasa. Jadi memiliki tim manajemen marketing maupun pengembangan program, sehingga di 5 tahun ini banyak program baru, banyak fakultas baru yang muncul, yang langka. Namun manajemen Uniksa ini memang benar-benar berusaha mengelola, berusaha mempromosikan bagaimana caranya supaya mendapatkan mahasiswa. Salah satu fakultas yang trendy sekarang di Uniksa ini adalah Fakultas Kedokteran, teman-teman. Kemudian Fakultas Hukum, mungkin Fakultas Hukum sudah beberapa kali menamatkan, mungkin ada 3 periode. Mungkin di Bali yang terkenal Fakultas Hukumnya adalah Fakultas Hukum Unut Denpasar. Jadi Fakultas Unut, ya. Jadi Fakultas Kedokteran Unut yang cukup pertama kali mendapatkan akreditasi. Namun akreditasi untuk fakultas-fakultas baru yang ada di Universitas
Ganesha ini sedang on the way teman-teman. Jadi mungkin dari status akreditasi C menuju ke B, kemudian targetnya adalah ke A. Nah, ketika universitas itu mendapatkan kategori C, itu mungkin dari segi kualifikasi outputnya itu mungkin masih diragukan teman-teman. Sehingga Unixa ini memang selama ini sudah berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualifikasi akreditasi menuju B. Nah, setelah B tentu ya cukup berat perjuangannya untuk menuju ke kualifikasi A. Ya. Jadi itu teman-teman, Universitas Ganesha ini memberikan Singaraja itu memiliki label menjadi kota pendidikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman menelusuri rute Seririt Singaraja, jadi pintu gerbang yang ada di daerah Banyu Asri itu sebelum masuk kota Singaraja itu, di sana sudah terpampang bahwa Singaraja itu menjadi kota pendidikan, dikategorikan atau disebut atau dilabelkan menjadi kota pendidikan di Indonesia. Ya, jadi cukup berbangga ya. Saya khususnya sebagai warga masyarakat Bali Utara, terutama Buleleng, berbangga memiliki universitas yang megah, yang terpercaya begitu, bukan hanya nasional saja, akan tetapi internasional teman-teman. Kenapa saya bisa katakan internasional? Karena banyak mahasiswa-mahasiswa Eropa maupun Amerika itu datang ke Unixa untuk studi banding teman-teman. Jadi dari berbagai fakultas, bukan hanya fakultas bahasa saja, tapi sebagian besar mungkin dari fakultas bahasa teman-teman. Nah, itu menandakan bahwa Unixa ini salah satu universitas yang dibanggakan oleh orang Bali, demikian pula dibanggakan oleh Dikti Pusat teman-teman ya. Jadi diberikan peluang lah itu adanya pertukaran mahasiswa antara mahasiswa Indonesia yang berasal dari Universitas Ganesha, kemudian mahasiswa yang berasal dari Eropa dan dari Amerika. Nah, dengan dikenalnya Universitas Unixa ini oleh masyarakat internasional, tentu warga kampus ini berusaha menjaga kualifikasi teman-teman, dalam arti kualifikasi akademisnya, demikian pula kualifikasi karakternya seperti apa, outputnya nanti ya, tentu kualifikasi akademisnya, bagaimana seorang tamatan atau seorang sarjana yang lulusan alma mater Unixa ini bisa membawa nama baik alma maternya, kemudian menjadi lulusan yang hebat, menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi tinggi sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan mampu mengaktualisasikan dirinya di pergaulan masyarakat maupun di keluarga. Nampaknya itu mungkin termasuk visi dan misi daripada Universitas Ganesha. Oleh karena moto pendidikan itu tentu sebuah universitas mampu mencetak lulusan-lulusan atau sarjana-sarjana yang Pancasilais, yang berkarakter, kemudian berpikiran kritis teman-teman, tidak putus asa, mau berjuang sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Teman-teman, saat ini sudah pukul 7:21. Saya masih ada di kilometer
25 ya. Jadi dari kota Singaraja, dari sini ke kota Singaraja hampir 25 kilo teman-teman. Jadi kita sudah menempuh hampir 1 jam karena kecepatan saya hanya 20 km per jam. Daerahnya daerah terjal, daerah curam, banyak tikungan ya. Di belakang saya memang masih banyak ada mobil-mobil yang melalui jalur ini ya. Demikian pula teman-teman, jadi kota Singaraja ini tidak hanya menjadi sebutan kota pendidikan, sehingga banyak warga yang berasal dari luar Pulau Bali datang ke kota Singaraja. Jadi kota Singaraja juga merupakan kota yang kedua terbesar di Bali teman-teman. Yang pertama adalah Denpasar, yang kedua adalah Singaraja ya. Singaraja ini ibu kota daripada Kabupaten Buleleng. Jadi Kabupaten Buleleng itu adalah kota kabupaten, bukan kota administrasi. Jadi hanya satu di Bali ada kota administrasi, yaitu Denpasar. Jadi ada 9 ibu kota kabupaten dan kota administrasi di Bali. Jadi 8 kabupaten, 1 kota administratif, yaitu kota Denpasar. 8 dari kabupaten-kabupaten itu diantaranya adalah, kalau kita ambil dari timur itu Kabupaten Karangasem, kemudian Kabupaten Bangli, kemudian Kabupaten Gianyar, kemudian Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrane, dan satunya adalah Kabupaten Buleleng. Ya, Bangli sudah, Tabanan sudah. Nah, itu teman-teman. Jadi ada 8 kabupaten, 1 kota administratif, yaitu kota Denpasar. Jadi saya kembali cerita tentang Kabupaten Buleleng. Jadi Buleleng itu adalah 2/3 wilayah Pulau Bali. Demikian pula penduduknya lebih banyak daripada kabupaten-kabupaten yang lain, oleh karena potensi-potensi yang dimiliki oleh Buleleng termasuk kotanya. Jadi 1 kota pendidikan, kemudian yang kedua adalah sebagai kota yang nomor 2 terbesar di Bali ya, dan ketiga kota Singaraja ini merupakan salah satu tempat pelatihan kepolisian. Jadi di Bali Nusa Tenggara ini, Bali merupakan salah satu tempat Dokdiklat calon tamtama polisi, calon secaba polisi. Jadi mereka dilatih di di seputaran kota Singaraja. Nah, selain eks pelabuhan laut yang dimiliki oleh Buleleng ini, Buleleng juga memiliki eks pelabuhan udara teman-teman. Jadi ketika pada masa pemerintahan Sunda Kecil, jadi pusat penerbangan di Bali itu adalah di kota Singaraja. Mungkin teman-teman pernah lewat ke kota Singaraja. Jadi sebelah selatan, sebelah timur pasar Banyuasri, yang sekarang pasarnya sudah tidak tradisional sekali lagi sifatnya, sudah lebih modern dengan dibangunnya pasar yang luar biasa megahnya. Jadi tempat pelatihan tamtama maupun secaba polisi itu di sebelah timur Banyuasri. Jadi timur pasar Banyuasri itu, jadi sanalah tempatnya.
dan di sanalah tempat eks pelabuhan udara yang sekarang bernama Pelabuhan Ngurah Rai di Denpasar, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu jejak bahwa pemerintahan Belanda dulu mengelola pelabuhan udara di daerah Singaraja, jadi tepatnya di Buleleng. Jadi transformasi udara dan transformasi darat laut itu ada di Buleleng, tepatnya di kota Singaraja, teman-teman. Teman-teman, kita sudah berada di wilayah yang namanya Desa Pegayaman. Jadi kita sudah berada di ruas jalan Desa Pegayaman, di mana saudara-saudara yang beragama Islam bertempat tinggal. Daerah ini memang agak sedikit sepi, teman-teman. Nampak tidak ada penerangan jalan, hanya lampu-lampu rumah-rumah penduduk, ada yang kecil. Sebentar lagi kita akan tiba di Jalan Layang. Nah, ini teman-teman, sudah ada sign-sign hijau yang menandakan daerah Pegayaman dan Denpasar. Kalau ke kanan ini adalah daerah Pegayaman, teman-teman. Ke lurus ini adalah jalur ke Denpasar, teman-teman. Nah, inilah salah satu solusi pemerintah Provinsi Bali bagaimana jarak perjalanan Denpasar Singaraja itu diperpendek, teman-teman. Nah, mulai jalurnya atau jalannya lebar, namun agak sedikit sepi di sini, tidak ada nampak lampu-lampu. Semestinya ada lampu, baik itu dengan jaringan kabel PLN maupun mungkin menggunakan tenaga surya, teman-teman. Nah, ini agak sepi, teman-teman. Sign-sign jalan yang merah-merah ini yang menandakan boarding daripada jalan itu. Nah, cuma nampak ada satu lampu penerangan jalan yang mungkin menggunakan tenaga surya. Nah, di daerah ini rata-rata menggunakan tenaga surya. Nah, teman-teman, kita sudah tiba di jalur Jalan Layang. Nampak ada beberapa warga yang nongkrong-nongkrong, mungkin datang dari Denpasar, berhenti sejenak untuk
beristirahat. Nah, ini merupakan wujud pembangunan pada masa pemerintahan gubernur yang baru. Mungkin planningnya ya tentu secara estafet. Gubernur yang sebelumnya punya planning melihat dari hasil observasi jarak yang jauh dari Denpasar ke Singaraja. Teman-teman, planning pemerintah daerah Bali yang selanjutnya setelah jalan layang ini diwujudkan, diharapkan masyarakat bisa memberikan dukungan terhadap pelabuhan udara yang sudah digagas semenjak pemerintahan Bapak Made Mangkupastike. Bagaimana solusi agar jarak tempuh dari Denpasar ke Singaraja itu lebih pendek, teman-teman. Selain menggunakan jalur darat dengan solusi jalan layang ini. Nah, pembangunan pelabuhan udara di Buleleng itu masih tarik ulur, teman-teman, tentang mapping locationnya, apakah di barat ataupun di timur. Nah, sementara ini banyak opini yang muncul, mungkin opini publik yang berasal dari para bisnismen ataukah opini publik yang berasal dari masyarakat setempat, teman-teman. Karena tetap sebuah pembangunan itu membutuhkan tata ruang, teman-teman. Jadi tata ruang itu jelas memerlukan lahan. Jadi kalau andai kata sebuah pembangunan itu yang memerlukan tata ruang tidak mendapatkan izin atau lahan, tentu tidak akan jalan, teman-teman. Baik, teman-teman, saya berhenti sebentar. Saya ingin cek videonya. Nah, kita udah masuk di Sunset Road, teman-teman. Sebelah kanan saya adalah pompa bensin. Kita masih menunggu. Berapa kilo lah ya, teman-teman? Lagi 1 kilo kita masuk ke lobby The Green Kuta. Beginilah suasana di Sunset Road, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang sudah pernah atau mengenal daerah ini, tentu tidak asing lagi dengan daerah ini. Atau yang belum, mudah-mudahan suatu ketika teman-teman bisa berkunjung ke Bali. Jadi tempat ini adalah jalur menuju ke daerah airport dan menuju ke Kuta. Kalau ke kiri, ujung jalan ini adalah ke daerah Sanur, teman-teman. Ya, baik, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Emang nampak agak sedikit ramai malam ini di tempat ini. Jam 9.32 saat ini. Nah, ini jalur cepat di sini, teman-teman. Jadi kita dengan agak sedikit menaikkan speed kita. Masih banyak ada mobil di belakang kita. Mudah-mudahan perkembangan COVID-19 segera berlalu sehingga
aktivitas wisata, aktivitas kegiatan pariwisata di Bali kembali pulih. Lurus tuh. Terus ya lurus dulu nanti ada gini. Jadi mau belok sedikit ke kanan. Jadi belok kanan. Jalan Dewi Sri Rambulan lalu belok kanan sesudah Stylis. Oh Pak Medi Pak di Pak. Oh mau kena Pak dagang. Jadi aku mana? Lurus kanan. Hah? Kanan Pak. Main. Ting ting. Main. Baik, kita menuju ke Jalan Dewi Sri. Ben bedek gati, mara belok kanan Ben. Tapi ada tembusan. Setelah 150 meter, belok kiri. Saya masih minta bantuan ke Mbah Google ini. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Masih ada ke sana lah. Lah, Ya, belok kiri. Jadi belok kiri. di sini belok kiri. Ya, di sini belok. Oke. Kita masih minta bantuan Google ini. Belok kiri ke Jalan Dewi Ratih, lalu belok kiri ke Jalan Dewi Sri Kuta. Ini belok kiri. di sini belok kiri. Dewi Ratih. Iya. Ini Dewi Ratih. Oke, kita masuk ke Dewi Ratih, teman-teman, menuju The Green Kuta. Ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi apa namanya, Google Maps sudah Belok membantu. kiri ke Jalan Dewi Sri Kuta, lalu belok kiri. Belok kiri Jalan Sri Kuta nih, Sing. Mana? Nang jalan tuh, oh begini tuh. Kan Turut dia apa nih? Bagasi, Robi, Pak. Nah, Armada. kan masih Yuk, masih jalan. ke sana. Masih lagi dikit. Seminyak Townhouse. Nih belok kiri. Kan Bukan. Nih Pak nih. Dewi Sri ya. Oh, ini. Di sini banyak ada Penginapan. penginapan. Oh iya, ini The Green. Oke. Kita masuk The Green, teman-teman. Ini mereknya The Green. Itu dia hotelnya, guys. Ya, The Green, kita sudah sampai di The Green. Tadi itu sebenarnya Nah, kita segera akan apa namanya, check in. check in ke lobby The Green, teman-teman. Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Buat tanya, The Green-nya bukan ini ya? Bukan di sana depan. Masih di depan. Di ini tuh cara di belakangnya sih. Oke. Nah, kita masuk di daerah The Green Hotel. Wah, banyak sekali ini para tamu. Mungkin mereka adalah tamu Jakarta. Mana The Green? Ini The Green siapa? Mana tuh? Oh, ini. Berarti di mana parkirnya? Front office-nya. Ini nak yang tanya satpamnya. Tuh naik betul. Sing gini di mobil. Pak, yang mau check in ke The Green. Oh iya, parkir sini. Parkir sini ya? Ya. Di sini Pak Nggih? Ya boleh. Berarti menghadap ke sana Pak? Boleh pakai mundur. Oke. Kita masuk ke The Green, teman-teman. Pasti ada pelekongan. Kita akan mundur dulu sebentar. Lalu kita masuk. Ini Pak. Apa orang? Kita dapat dari HP lokal kok. Rasanya apa manggil gitu mesti ngambil sanitizer. Teman-teman, kita masih apa namanya?
bani ya. Di kana lu kamari. Nah, Sing lagi. tas mobilane jak tas tinggi santara. Opa. Aku angkat. Ya, Bro. Kana juga Pak Dasi. Baik teman-teman, kita masuk ke The Green, kita ke lobby dulu. Saya lanjutkan sebentar lagi.